Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas satu buah materi yang sebenarnya sih nggak baru-baru banget gitu ya. Cuma akhir-akhir ini tuh kebanyakan orang itu interest banget dengan satu hal kalau berkenaan dengan data gitu ya. Jadi pagi hari ini saya akan membersamai teman-teman semua selama 90 menit ke depan. Jadi kita akan bahas tentang It Drive Me Crazy. Apa sih sesuatu hal yang bisa membuat kita, drive kita itu lebih gila berkenaan dengan, sorry, saya harus matikan dulu aja ini. Berkenaan dengan data, gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu ke satu buah web, gitu ya. Saya akan minta teman-teman dulu untuk masuk ke dalam web yang namanya adalah mentimeter.com. Sebentar, saya akan informasikan linknya dulu. Silakan teman-teman masuk ke URL. Oke, silahkan Anda masuk ke www.menti.com, lalu gunakan kodenya adalah 18345965. Anda bisa gunakan di handphone Anda, atau Anda juga bisa gunakan di desktop Anda, silahkan. Silahkan masuk ke www.menti.com, lalu gunakan kodenya adalah 18345968. Lalu di sana nanti ada pertanyaan. Saya pengen tahu nih, teman-teman audiens semua yang di pagi hari ini join di sesi saya, itu job function-nya apa sih? Gitu. Apa sih yang teman-teman lakukan selama ini di office, di kantor, di institusi, di lembaga gitu ya? Yang teman-teman lakukan berkenaan dengan data. Apakah ada orang, ada orang marketing, ada orang HR analis, oke. Sip. Quality System Assurance, oke. Sudah ada 3 orang yang respon. Ada program spesialis, technical lead, oke. Business analis, ada apa lagi nih? Wow. Manager business model, area development. Ada IT support, ada engineer ISO, oke. Analis kayaknya banyak ini ya. Ini ada analis yang biasa tulisannya, ada innovation analis, ada social analis, ada business analis gitu. Ini kayaknya analis banyak banget di sini nih. Kayaknya saya ketemu dengan teman-teman satu kolam nih gitu ya. Satu frekuensi nih. Senang banget teman-teman. Untuk teman-teman yang respon, total sekarang ada 30-an orang yang sudah respon. Ada accounting, ada compliance, ada student. Wow, student apa nih? SMA kah atau SMP atau mahasiswa? Oke. Baik. Sip. Oke.
Senang banget saya dapat teman-teman yang beragam banget hari ini, dan kita akan melakukan sesuatu hal yang mungkin agak sedikit lebih teknis gitu ya. Karena saya tidak akan menghabiskan waktu hanya dengan melakukan sharing knowledge aja, tetapi kita akan lakukan sesuatu hal yang bisa membuat teman-teman mendapatkan satu skill gitu ya. Hanya 1,5 jam teman-teman akan mendapatkan satu buah skill gitu ya. Skill apa? Skillnya adalah berkenaan dengan data analisis. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang data-driven decision, banyak sekali company-company sekarang yang melakukan decision di dalam bisnisnya dengan menggunakan data. Gitu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya adalah Dwi Saharyakisan. Saya adalah Data Management Consultant. Saya mendirikan satu buah korporasi namanya adalah Data Treasure Indonesia. Saya juga berkarir selama 22 tahun di IT. Dari awalnya saya menjadi seorang programmer, pernah. Saya jadi seorang database admin, pernah. Saya jadi seorang sistem analis, engineer. Saya pernah jadi apalagi head of development gitu ya. Saat ini saya juga member dari Tempat Trainers Guild. Ini adalah satu buah inkubator bisnis training yang diinisiat oleh Coach Indrawan Nugroho. Saya juga diajak oleh Coach Indrawan Nugroho di tahun ini untuk bisa berkontribusi untuk negeri, menjadi salah satu mentor dari Kampus Merdeka. Dan saya juga co-creator dari CIAS, Corporate Innovation Asia. Saya bersama Mas Adib kemarin, kita masuk dalam satu divisi yang sama, yaitu Digital Transformation. Mungkin Mas Indra melihat saya sama Mas Idep ini karena background-nya adalah IT, jadi kayaknya cocok untuk dimasukkan ke sana. Karena saya memiliki satu buah korporasi klien gitu ya, yang dulu kantornya di sekitar Bapindo Plaza, Sudirman sana. Lalu direkturnya itu adalah namanya Pak Bambang Rahmadi. Mungkin teman-teman familiar dengan nama tersebut. Ya, beliau itu adalah Presiden Director dari McDonald's Indonesia. 2004-2005, saya sering sekali datang ke Tamrin, ke McDonald's Tamrin, semata-mata bukan untuk belanja, bukan untuk makan, tetapi adalah untuk membantu McDonald's Indonesia melakukan analisa dari datanya mereka. Kalau misalnya teman-teman selama ini datang ke McDonald's gitu ya, pernah nggak sih ketika kita sudah lapar-laparnya gitu, kita udah lapar-laparnya, terus kita masuk ke McDonald's di depan kasir, lalu kita bilang, Mbak, saya mau Big Mac. Gitu ya. Karena kita udah berapa hari atau berapa lama nggak pernah makan Big Mac, kita pengen ngerasain Big Mac yang gedenya itu dengan yang lezatnya itu. Lalu, pernah nggak sih teman-teman dapat satu buah experience, mbak-mbaknya terus bilang gini, maaf mas, Big Mac-nya lagi belum tersedia, karena ada beberapa bahannya itu yang belum ada, belum datang, lagi habis. Kebayang nggak? Ketika seseorang datang ke satu resto, dia udah ngeces banget gitu ya, dia udah pengen banget, pengen makan satu buah menu, lalu dia datang, ternyata menunya belum tersedia. Karena ada beberapa bahan yang digunakan untuk menu tersebut, itu habis. Gitu ya. Saya yakin teman-teman nggak pernah ngalamin itu, apalagi di McDonald's. Kenapa? Karena McDonald's ini memiliki satu buah proses analisa datanya itu sangat-sangat baik. Di tahun 2004-2005 saya bantu McDonald's untuk melakukan analisa data dari pergantian atau pertukaran dari bahan-bahan bakunya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tentang selada, kita tahu tentang roti burgernya, kita melihat dari dagingnya dan yang lainnya yang menjadi beberapa bahan yang akan menjadikan satu buah menu yang terkenal banget di McD, tetapi toppingnya itu beragam gitu ya. Ada piwi, ada kacang, ada meses, dan segala macamnya. Itu ternyata mereka juga manage dengan cukup baik. Pertukaran penggunaan bahan baku dan segala macamnya itu dimonitoring dengan baik oleh McDonald's. Kita lakukan analisa seberapa banyak bahan-bahan tersebut itu habis tiap hari, trendingnya seperti apa. Kalau hari Sabtu itu seperti apa, hari Ahad gimana, hari Senin itu gimana. Kalau misalnya ternyata hari Senin lalu hari Selasanya itu libur lagi, Seninnya itu kejepit, itu trendingnya akan seperti apa. Nah ini menjadi satu hal yang sangat-sangat berguna buat satu buah korporasi seperti McDonald's
agar mereka menjaga core value-nya mereka. Salah satu core value-nya mereka ini adalah serve. Gitu ya. Serve itu adalah core value-nya McDonald's. Karena mereka mengatakan adalah we put our customers and people first. So, saking serve-nya itu, McDonald's nggak hanya melakukan serving customer-nya, tapi McDonald's juga melakukan serving dari internal employee-nya. Ini satu buah value yang cukup baik gitu ya. Dengan gigantic company seperti McDonald's yang ada di hampir seluruh negara, ini adalah satu buah value yang bisa kita tiru gitu. Dia mengedepankan customer-nya supaya customer-nya itu selalu satisfied. Gimana caranya supaya kalau misalnya customer itu sudah ada di depan kasir, jangan sampai mereka kecewa hanya karena satu bahannya nggak ada. Hanya karena tomatnya itu kurang. Hanya karena cheese-nya itu nggak ada gitu misalnya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi ini yang pernah saya alami bekerja sama dengan McDonald's untuk membantu mereka melakukan analisa datanya. Lalu Google itu memiliki satu buah project juga yang berkenaan dengan data analis. Lakukan adalah bukan terhadap berapa banyak orang yang menggunakan aplikasi Google. Berapa banyak orang yang login atau menggunakan browsernya Google. No, enggak. Mereka lakukan secara internal. Mereka membuatkan satu buah project namanya adalah Oxygen Project. Oxygen Project ini yang nantinya menghasilkan satu buah result bagaimana melakukan analisa dari semua employee yang ada di dalam Google itu menghasilkan satu buah report performance review. Ada 10.000 performance review yang dilakukan oleh Google dan akhirnya menghasilkan satu buah result. Teman-teman saya ulang untuk yang Google itu melakukan satu buah inisiatif melakukan analisa datanya berkenaan dengan data internal HR-nya mereka. Gitu ya. Jadi mereka melakukan mining datanya mereka 10.000 performance review yang di-compare dengan employee retention rates. Sehingga menghasilkan satu buah result bahwa siapa saja nih orang-orang yang ada di dalam internalnya Google, entah itu staff atau leader gitu ya, yang ternyata memiliki satu buah kompetensi, satu buah kemampuan yang bisa membangun Google itu jauh lebih baik. Gitu ya. Mereka melakukan itu untuk internal dengan project yang namanya adalah Project Oxygen. Sedangkan Starbucks pernah mengalami satu buah kemunduran di tahun 2008. Ratusan outletnya tutup. Gitu ya. Ini adalah satu buah pukulan besar untuk Starbucks. Dan akhirnya CEO-nya, Howard Schultz, itu menyadari bahwa kayaknya memang udah waktunya deh. Gue lakukan proses analisa data dulu sebelum gue nentuin di mana properti di mana store itu akan dibuat gitu. Akhirnya dia berjanji bahwa gue akan lakukan analytical approach untuk menentukan di mana letak store berikutnya ketika gue mau buka Starbucks. Walhasil sekarang teman-teman ketika mendapati satu buah lokasi Starbucks, mostly di sana selalu ramai. Kenapa? Karena Starbucks sudah melakukan proses analisa datanya hanya untuk menentukan mana properti yang bagus untuk sebagai lokasi store-nya Starbucks. Ternyata dua company besar itu juga melakukan analisa data. Ada satu company besar lagi, Amazon. Amazon sudah dari dulu melakukan analisa data dari pelanggan-pelanggannya dia. Dia meng-capture siapa saja yang login ke dalam aplikasi Amazon, mereka search apa, mereka beli apa, dan yang lainnya. Lalu berikutnya adalah data-data tersebut di-collect. Walaupun mereka cuma search, itu datanya di-collect oleh Amazon. Mereka beli aja di-collect, ya. Apalagi mereka searching aja di-collect, apalagi mereka yang beli. Gitu. Sehingga ketika kita login untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan berikutnya ke Amazon, mereka akan memberikan satu buah suggestion produk yang sesuai dengan pattern-nya barang-barang yang dicari dan barang-barang yang dibeli di Amazon. Mungkin teman-teman sekarang juga sudah ngerasain gitu ya, kalau misalnya kita beli di beberapa marketplace di Indonesia, entah itu Topet, lalu Shopee, Bukalapak, dan yang lainnya, saya login dengan teman saya yang login, itu tampilan depannya itu bisa beda. Gitu ya.
Kenapa? Karena mereka itu sudah menggunakan analisis di situ. Barang apa nih yang kemungkinan bisa dibeli sama dia? Barang apa nih yang dia sukain dan segala macam? Itu sudah disajikan di depan mata kita secara instan. Wow, sebegitunya ya. Ternyata kalau misalnya proses analisa data itu bisa menguntungkan di dalam satu buah bisnis. Saya akan ngajak teman-teman semua untuk bisa melakukan itu secara cepat. Kita akan lakukan 6 step untuk lakukan data-driven decision selama fase 1,5 jam ini. Saya akan coba lihat dulu untuk Q&A-nya. Siapa tuh teman-teman nanti ada yang bertanya dan yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan ya. Kita tidak akan buka Q&A session tersendiri. Jadi in case kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, monggo silahkan langsung di sana. Untuk teman-teman yang sekarang sudah menggunakan notebook atau PC, gitu ya. Walaupun memang sebenarnya 6 step ini teman-teman bisa lakukan juga dengan gunakan tablet atau handphone bahkan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan lakukan 6 step ini untuk melakukan dari data driven decision. Jadi yang pertama, untuk teman-teman silahkan masuk ke URL ini, https://ciw-datasample. Gitu ya. Silahkan teman-teman ke sana. Saya sudah sediakan satu buah sampel Google Spreadsheet yang saya buat. Oke. Saya buatkan satu buah Google Form. Jadi sekarang kita punya skenario gitu ya. Skenarionya apa? Skenarionya adalah kita sekarang lagi jualan kopi. Gitu. Teman-teman yang jualan kopi, UMKM, apapun lah usahanya, teman-teman bisa gunakan cara ini untuk bisa melakukan analisa data dengan cepat. Nggak nyampe 1 hari, bahkan nggak usah nyampe 1 hari gitu ya. Sejam atau 60 menit gitu ya, sampai 90 menit sampai dengan sesi ini berakhir nanti, teman-teman nanti sudah bisa. Apa yang saya punya di sini? Saya punya satu buah Google Form untuk melakukan capturing dari sales data. Gitu ya. Saya capture siapa namanya, kotaknya itu di mana, sudah ada pilihan. Lalu berikutnya adalah rentang usianya customer kita berapa. Saya buatkan 6 range kategori, di bawah 20 tahun sampai dengan di atas 40 tahun. Lalu saya juga melakukan capturing pekerjaannya. Oke, pekerjaannya itu apa saja. Lalu berikutnya adalah kategori dari kopinya, Arabica atau Robusta. Lalu berikutnya varian kopinya, yang dia beli itu apa aja, Aceh Gayo kah, Toraja sampai dengan Papua Wamena yang paling saya favorit gitu ya. Lalu kuantitinya. Jadi kita jual kopinya itu bukan kopi dalam bentuk minuman, tetapi yang kita jual itu adalah kopi dalam bentuk bubuk dan biji. Ya, yang dikemas dengan kemasannya adalah 250, 500, 1000 dan 2000 gram. Gitu. Jadi ini contoh saja ya dari satu buah sales transaction yang sudah saya siapkan. Lalu berikutnya saya juga sudah menyiapkan data cukup banyak, ada 2.208 data, gitu ya. Ada 2.208 data yang sudah saya siapkan untuk kita lakukan analisa secara instan nantinya, gitu. Jadi kita akan gunakan ini. So teman-teman, sekarang silahkan teman-teman untuk membuka satu buah file yang namanya adalah Data Awareness Assessment versi 2.0. Ini kalau misalnya saya belajar dengan Mas Indrawan Nugroho dengan Mas Taufik, itu sesuatu hal
tidak mungkin sempurna cuma sekali doang gitu. Jadi perlu ada improvement gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya mau download dulu semua, di sana ada datanya yang sudah saya siapkan. Di sana juga ada data analisis Canvas, nanti akan kita gunakan juga. Tapi sekarang yang akan kita buka ini adalah data awareness assessment dulu. Gitu ya. Ini akan kita buka data awareness assessment. Saya sudah sediakan satu buah. Oke, teman-teman, silahkan dibuka. Tadi saya sudah letakkan satu buah dokumen, namanya adalah Data Awareness Assessment. Dokumen ini sebenarnya bisa digunakan untuk teman-teman melakukan self-assessment, gitu ya. Sebenarnya tahap pertama dari data analisis itu adalah kita perlu tahu dulu, sekarang kondisi kita tuh seperti apa. Sekarang posisi kita tuh gimana, gitu ya. Berhadapan dengan data itu mindsetnya kita seperti apa. So, teman-teman silahkan langsung langsung diisi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini. Teman-teman boleh download dulu, ambil file Excel-nya, letakkan di lokal. Setelah itu teman-teman bisa buka dokumennya, gitu ya. Yang namanya adalah Data Awareness Assessment versi 2.0. Saya akan tunjukkan caranya. Mudah banget. Jadi teman-teman hanya tinggal menjawab dari 10 pertanyaan sederhana yang sudah saya sediakan. Kalau misalnya, contoh satu pertanyaan gitu ya. Jika saya minta, tolong sebutkan 3 customer loyal Anda. Apakah Anda bisa atau enggak? Gitu ya. Kalau misalnya Anda bisa, pilihnya adalah tahu atau bisa gitu ya. Kalau misalnya enggak, saya ngerasa bahwa kayaknya saya cuma tahu 1 deh gitu ya. Anda boleh tulis dengan tidak yakin. Tapi kalau misalnya Anda nggak bisa jawab, Anda pilihnya adalah tidak tahu sama sekali. Sesimpel itu. Oke? Anda silahkan pilih jawabannya dari 10 pertanyaan tersebut. Setelah itu, kita langsung masuk ke dalam worksheet assessment result. Disinilah Anda akan lihat hasilnya. Ya, kalau boleh tahu nih, teman-teman yang sudah selesai melakukan self-assessment terhadap data awareness assessment ini, silahkan tulis di bagian Q&A, tulis resultnya apa. Apakah my strategy built based on data, atau I run strategy based on intuition, atau yang lainnya, monggo, silahkan. Silahkan download dulu filenya. Ada Canvas, lalu ada Data Awareness Assessment. Silahkan dicek. Kalau yang sudah muncul gitu ya, resultnya, supaya saya bisa cek hasilnya tuh apa ya. Silakan, sudah ada yang selesai? Saya punya satu kawan, ya beliau ini adalah managerial level dari satu brand fashion terkenal di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dia, Mbak Ike selesai. Oke, jawabannya Mas Taufik Nur Hidayanto, boleh diinfo chartnya itu yang segitiganya itu ada di bagian mana? My strategy build based on data. Wih, Mas Jeffrey mah sudah alumni ini. Oke, yang lain Mas Taufik boleh, Mbak Ike boleh tahu segitiganya ada di mana? Silahkan dicek. Wah, sama My strategy build based on data. Oke. Kawan saya itu memiliki satu buah permasalahan, dia bilang bahwa, Mas kayaknya lo butuh tolongin gue deh, dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa? Ada masalah di kantor gue. Masalahnya apa? Ada barang nggak kejual, Mas. Saya bilang, barang nggak kejual itu kan normal, bro.
Gak normal, Mas. Loh, kenapa lu bilang gak normal? Karena barang yang agak kejual itu harganya total setelah dikalkulasi 7 miliar rupiah. Saya bilang, what? Barang gak kejual, ada di warehouse, nilainya 7 miliar. Dan setelah dikulik-kulik, ternyata selama ini bagian merchandise-nya, departemen merchandise, ketika mereka mengeluarkan satu buah produk baru, varian baru dan yang lainnya, mereka hanya berdasarkan intuisi. Gitu ya. Mereka kurang banyak atau kurang menggunakan data penjualannya mereka untuk bisa melakukan satu buah strategi dari bisnis. Produk yang harus saya keluarin gimana, variannya mesti gimana, bahan-bahan yang disukain sama pelanggan saya seperti apa, itu mereka nggak lakuin itu. Akhirnya 7 miliar ngandon di warehouse dan nggak kejual. Saya berharap teman-teman semua tidak mengalami hal yang sama. Gitu ya. Teman-teman yang memproduksi sepatu, kek, sendal, kek, gitu ya, kayak sahabat saya di Bandung, Kang Denny, gitu ya, yang memproduksi sepatu, mudah-mudahan nggak mengalami seperti itu. Jadi apa sih maksud dari 4 kuadran itu? Dari hasil assessment kita, di sana ada Iron Strategy Based on Intuition. Kita melakukan strategi bisnis hanya berdasarkan intuisi semata. Intuisi itu boleh, gitu ya. Tetapi jangan semata-mata lakukan dengan intuisi. Sekarang data itu sudah menjadi hal yang krusial, primary untuk dilakukan, untuk diolah, agar bisa membantu kita membuatkan satu strategi bisnis. Yang paling bawah, I have less data and less strategy. Data aja saya nggak ngumpulin, Mas. Saya selama ini jualan aja. Kalau misalnya laku ya syukur, nggak laku ya Gusti Allah yang nentuin, Mas. Dibilang gitu. Loh iya sih memang. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita jualan tertentu, lalu kita capture datanya. Siapa yang beli? Di mana dia tinggalnya? Berapa umurnya? Dia punya anak atau enggak? Semua data tergantung dari bisnis kita apa. Gitu ya. Ada sahabat saya juga jualan donat dengan cireng. Beberapa yang lalu saya cantang tuh. Bang, lo selama ini tahu nggak sih yang jual, yang beli barang lo tuh siapa aja? Mereka beli udah berapa kali, berapa lama, dan segala macam. Mereka belinya berapa banyak. Historicalnya lo simpen nggak sih? Simpen bro. Lo simpen di mana? Di otak gue. Ampun, saya bilang. Walaupun kita jual barang-barang kecil, barang-barang yang mungkin kita anggap itu receh, akan lebih baik kalau misalnya kita capture datanya siapa yang beli. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Ketika kita mengeluarkan satu buah variasi baru barangnya atau produk baru, so mereka-mereka inilah yang sering beli barang kita. Mereka kan jadi host prospect. Jadi hot prospect maksudnya. Daripada kita cari customer yang lain, mendingan kita ambil ini aja yang memang sudah ketahuan jadi customer kita, kan gitu. Lalu yang kanan bawah, I have data but don't know how to start. Ini banyak terjadi dalam satu buah korporasi. Beberapa kali kelas trading saya, itu banyak yang bilang bahwa, Mas, saya bingung Mas, datanya banyak banget di kantor. Gitu. Banyak banget datanya di kantor, sampai saya bingung sendiri, saya mesti ngelakuinnya seperti apa. Saya harus mulainya dari mana, gitu. Nah, sedangkan yang paling atas adalah my strategy, build based on data. Sama seperti yang teman-teman, ada beberapa teman-teman yang hasilnya seperti itu. Oke. Mbak Andita di tengah-tengah antara intuition and data. Tapi sudah di atas, gitu ya. Itu masih cukup oke. Jadi saya akan membawa teman-teman semua, selama sampai dengan sesi ini berakhir, saya akan membawa teman-teman bergerak mindset-nya menjadi di kanan atas. Gitu ya. Ready ya? Kita akan lakukan sama-sama, pelan-pelan, tapi nanti teman-teman akan tahu gimana cara menggunakan tools yang saya berikan. Jadi ada 2 tools. Tools yang pertama adalah Data Awareness Assessment yang ini. Ini silahkan teman-teman gunakan di korporasi teman-teman. Boleh, free, silahkan, pakai, gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu buah project menggunakan data-driven decision gitu ya, tim membernya kasih ini dulu. Suruh mereka isi. Gitu ya.
Nanti setelah mereka isi, teman-teman baru review hasilnya apa. Karena dari situ nanti baru kita tahu kita mesti bergeraknya seperti apa. Oke? Baik. Step pertama, kita sudah lakukan. Assess yourself. Toolsnya namanya adalah Data Awareness Assessment. Yang kedua, kita akan lakukan Business Market Target. Setiap kita ingin melakukan satu buah data-driven decision, yang namanya data analisis itu selalu bermula dari akhir. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita punya data, kita punya bisnis, lalu berikutnya adalah kita ingin mencapai satu buah tujuan, gitu ya. Lalu tujuan itu kita setting dulu. Setelah kita setting, baru kita tarik ke belakang. Untuk mencapai tujuan ini, maka kita butuh apa saja. Di tahun 2020 lalu, saya membantu sekitar 25 dan 30-an orang, kalau nggak salah, dokter kecantikan dan kecantikan di Banten. Mereka terkumpul di dalam satu buah organisasi namanya adalah Perdaweri Banten. Salah satu teman saya yang juga dokter kecantikan, Dr. Rahmat Abdullah, itu kontak saya beberapa waktu sebelum mentoring itu dilakukan. Dia bilang, Mas Dwi, kayaknya teman-teman saya di Banten butuh bantuan Mas Dwi deh. Saya bilang, Dok, lu kan dokter kecantikan. Gue bisa bantuin apa? Terus dia bilang, ya bantuin sesuai dengan ekspertis Mas Dwi. Dia bilang gitu. Oh, oke. Kalau misalnya itu, baru bisa gue bantuin. Tapi kalau misalnya masalah dan yang lainnya, yang masalah tentang kecantikan yang lain, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Lawang muka saya aja nggak mulus-mulus banget, ini bulu aja belum dicukur udah berapa lama gitu kan. Jadi itu yang saya bilang sama Dr. Matt tempo hari. Lalu diadakanlah satu buah session dari workshop, webinar dulu, lalu workshop sampai dengan mentoring selama 1 bulan. Gitu ya. Dulunya saya nggak pernah kepikiran. Ternyata data itu juga bisa berguna untuk dokter kecantikan. Lagi-lagi saya mengolah data penjualan mereka untuk dijadikan satu buah mencari satu buah insight dan jadi strategi bisnis. Mereka selama ini ada yang setting marketnya adalah, oh saya setting marketnya untuk ibu-ibu umurnya 30 ke atas. Tapi ternyata setelah dikolek data penjualan mereka, marketnya mereka itu lebih banyak anak muda yang umurnya 28 tahun ke bawah. Servis-servis yang laku terjual itu adalah servis buat anak-anak muda ternyata. Mereka harus lakukan shifting. Ya, market yang mereka terbesar adalah itu. So, mereka harus lakukan shifting. Cara mereka melakukan marketing, cara mereka melakukan strategi bisnisnya, cara mereka menyediakan bahan bakunya itu menjadi berubah setelah mereka lakukan analisa datanya. So, teman-teman, mereka tempo hari targetnya adalah ingin meningkatkan penjualannya mereka. Di masa pandemi, orang semakin sedikit yang datang ke klinik kecantikan. Lawang buat makan aja ngepas. Loh, kok buat peeling gitu kan? Buat facial gitu. Makan aja ngepas gimana mau ke klinik kan gitu. Jadi, mereka minta dibantu, Mas, gimana caranya kita bisa ningkatin penjualan kita di masa pandemi ini? Saya bilang, nggak usah pakai cara yang lain-lain. Lihat dari dalam kita sendiri dulu. Lihat dari data internal kita. Saya lakukan mentoring dan alhamdulillah, sekarang mereka sudah mulai confidence dan sudah mengeluarkan servis-servis baru, layanan-layanan baru, yang semuanya berdasarkan dari analisa data. Happy saya jadinya. Kita akan gunakan satu buah kanvas yang namanya adalah Data Analysis Canvas. Silahkan teman-teman buka dokumennya yang tadi sudah di-download. Nama filenya adalah Data Analysis Canvas. Data Analysis Canvas ini diadopsi dari tools Canvas yang dibuat sama Mas Indrawan Nugroho. Tempo hari Mas Indrawan Nugroho mengeluarkan satu buah effective learn-based learning kalau nggak salah. Itu ada kanvasnya, lalu saya contek, saya minta izin dengan beliau, katanya Mas Indra, monggo Mas, saya udah nggak
saya udah nggak deliver lagi training itu, kanvasnya mau dimodifikasi dan segala macam, monggo. Karena itu jadi impresi saya, akhirnya saya bilang, saya minta izin sama Mas Indra untuk saya pakai. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman buka, teman-teman download, saya sudah sediakan kanvas ini untuk membantu teman-teman mengetahui gimana sih alurnya. Ketika teman-teman ingin lakukan analisa data tuh, step yang pertama yang perlu teman-teman lakukan tuh apa? Gitu ya. Kita buka sama-sama dokumennya. Data analisis kanvas, ini versi yang kedua. Teman-teman tinggal tulis apa nama bisnisnya teman-teman di bagian atas. Penjual kopi, penjual baju, fashion, atau teman-teman memang penjual material seperti Mas Jeffrey itu yang saya kenal gitu ya. Bahan bangunan misalnya. Tulis di bagian atasnya. Setelah itu teman-teman pilih hasil dari assessment result yang tadi sudah teman-teman dapetin dari Excel. Apa hasilnya? Misalnya gitu ya. Saya pilihnya adalah I have less data and less strategy. Misalnya. Dua ini dulu. Lalu berikutnya, step berikutnya adalah kita setting dulu. Kita selama ini sudah punya bisnis, sudah jalanin bisnis, gitu ya. Lalu bisnis kita sekarang strateginya gimana? Misalnya Anda sebagai penjual kopi, strategi yang selama ini saya lakukan adalah nomor satu, saya punya Instagram, saya lakukan post tiap hari sekali. Saya buatkan promo, saya menggunakan FB Ads, IG Ads, TikTok Ads, dan yang lainnya, itu tulis semuanya di dalam current strategi. Gitu ya. Teman-teman tulis semuanya di dalam current strategi, apa sih yang selama ini kita lakukan untuk menjalankan bisnis kita, untuk bisa meningkatkan profit kita, untuk bisa membantu kita survive dari kondisi pandemi ini. Semuanya tulis, semua strategi ditulis di bagian current strategi. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, setelah teman-teman nulis current strateginya, teman-teman tulis target bisnis marketnya siapa. Saya mau jual kopi. Market saya itu adalah pecinta kopi, umurnya 30 tahun ke atas, dan mereka biasanya melakukan spending, beli kopi dan yang lainnya itu per bulan, budgetnya mereka antara 300 sampai dengan 500 ribu. Mereka tinggal di perkotaan, dan levelnya mereka yang saya sasar adalah managerial up. Gitu ya. Itu yang saya setting sebagai target bisnis market. Kalau lebih spesifik, itu akan lebih baik. Ya, saya akan kasih tahu kenapa kita perlu spesifik nantinya di bagian explore dengan enrich. Jadi yang pertama ini dulu. Di current strateginya ditulis, target bisnis marketnya juga ditulis. Kalau teman-teman ada yang sudah mengisi di bagian current strategi dengan target bisnis market, boleh dong di-paste ke bagian chat, ya, supaya saya bisa lihat siapa saja yang sudah isi. Current strateginya apa? Silahkan di-paste di sana. Lalu target bisnis marketnya apa? Silahkan ditaruh di chat, supaya saya bisa lihat. Ada? Mas Rahmat Jatmiko, Edukas CS. Edukasi agen, membuat konten atau copywriting untuk agen dan marketer, memperbanyak marketer, membuat promo dan diskon. Target bisnis marketnya adalah perempuan, ingin penghasilan tambahan, ingin belajar jualan. Perempuannya itu umur berapa tuh, Mas? Kalau misalnya ada umurnya itu akan lebih enak. Oke, PT Pilar Utama Transindo bikin web, Google Ads, SEO, dan Instagram. Itu adalah current strateginya ya. Target bisnis marketnya apa nih? Kalau ada.
Kita masuk step yang kedua, menentukan target. Target bisnis market ini menjadi satu hal yang sangat esensial ketika ingin kita gunakan data untuk lakukan improvement dari bisnis kita. Untuk menghasilkan satu buah strategi dari bisnis kita, step yang kedua ini sangat krusial. Kalau misalnya kita nggak dapetin ini, maka bahan-bahan atau cara-caranya nanti kita untuk bisa membuatkan satu buah strategi itu menjadi blur, gitu ya. Jadi kita perlu menyiapkan strateginya kita apa. Orang atau perusahaan yang mau memindahkan barang-barang mereka ke suatu tempat baru. Oke, mover berarti ya. Orang atau perusahaan yang punya barang khusus yang akan dipindahkan dari tempat lama ke tempat baru. Oke, berarti bisnisnya mover ya. Sip. Kita sudah lakukan step yang kedua. Gampang ya? Step 1 sudah lewat data awareness assessment. Step 2 sudah kita menentukan dari bisnis target market. Ya, tujuannya kita apa? Siapa target market kita tentukan di sini. Lalu berikutnya adalah ketiga, kita explore data kita. Kita akan pakai sampel data yang sudah saya kasih. Ya. Sampel data yang sudah saya kasih, ini datanya. Ketika kita ingin melakukan satu buah strategi bisnis, menggunakan data kita untuk bisa digunakan mencari insight dan membuatkan satu buah strategi, kita mesti tahu dulu, kita punya senjata apa sih sekarang? Gitu ya. Senjatanya itu apa? Ya data pastinya. Untuk sampel yang sudah saya berikan, di sana ada kategori kopinya, Arabica atau Robusta. Ada varian kopinya, Lampung, Flores, Jawa, Toraja, apalagi tadi, Gayo, Wamena, gitu ya. Nah, itu yang menjadi bagian dari coffee varian. Kita punya dua ini. Kita juga punya berapa banyak atau kemasannya yang kita jual itu dalam bentuk apa saja. Ukurannya 250, 500, 1000, dan 2000. Gitu ya. Lalu kita tahu siapa yang beli. Oke, siapa yang beli dari yang membeli produk-produk kita, dari mana aja mereka berasal. Lalu kita juga tahu usianya mereka berapa, karena ada rentang usia di situ. Ya. Dan yang terakhir, kita tahu mereka pekerjaannya apa. Nah, sekarang kita lihat nih, dari data yang kita punya ini, apakah cukup? Gitu ya. Apakah cukup kita gunakan untuk dijadikan satu buah modal mencari satu buah strategi untuk menuju dari target market yang akan kita capai. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ini adalah penjual mobil. Jual mobil, ada mobil baru, ada mobil bekas. Gitu ya. Lalu teman-teman punya target, saya ingin mencari customer mereka yang sudah punya mobil dan mau beli mobil kedua, gitu ya. Penghasilannya di atas 9.500.000 misalnya. Dan tinggalnya di daerah perkotaan. Orang yang sudah punya mobil pertama mau mencari mobil yang kedua, penghasilannya 9,5 juta dan tinggalnya di daerah perkotaan. Menurut teman-teman, kalau misalnya kita ingin menyasar target market yang ini, data apa sih yang kita butuh? Gitu ya. Data apa sih yang kita butuh? Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu dari 4 kriteria target market tadi kita, data apa yang kita butuhkan ya untuk menunjang kita melakukan analisa kalau misalnya memang data itu belum ada gitu ya. Atau data itu sudah ada, pokoknya adalah data apa sih yang kita butuhin? Nomor 1 adalah mereka yang penghasilannya 9,5 juta, tinggal di daerah perkotaan, sudah memiliki mobil pertama, gitu ya. Nah, ini yang kita sasar. Menurut teman-teman, apa sih? Silahkan di chat. Data apa yang kita butuhkan kalau misalnya kita ingin menyasar target market itu?
Sudah keluarga atau belum? Oke, thank you, Mas Ferry. Sudah keluarga atau belum? Biasanya orang kalau misalnya sudah punya mobil pertama, mostly sih sudah berkeluarga. Tapi kan kita nggak boleh berasumsi kan? Kita mendapatkan data sudah keluarga atau belum. Kenapa kita butuh? Karena nanti kalau misalnya mereka sudah berkeluarga, maka yang kita tawarkan adalah mobil tipe ini. Kalau mereka belum berkeluarga, maka yang kita tawarkan adalah misalnya sedan atau jeep gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka sudah berkeluarga, nanti kita bisa tawarkan SUV gitu. Atau mobil niaga seperti Avanza, lalu Innova misalnya, atau bahkan mungkin Serena, itu yang kita tawarkan ke mereka. Keren, keren banget, Mas Ferry. Pendapatan bulanan tadi udah Mas, 9,5 juta. Tempat nongkrong, tempat nongkrongnya di mana? Boleh. Jabatannya, nah, kita pengen tahu nih mereka jabatannya apa. Gajinya memang 9,5 juta, tapi kan jabatannya kita nggak tahu. Gitu ya. Thank you, Mas Alfonso. Data tujuan pembeli mobil. Mereka mau beli mobil itu buat apa? Nah, gitu ya. Kita juga bisa tuh dapetin tuh. Oh, saya mau beli mobil karena saya mau sewain jadi tempat penyewaan mobil. Sekarang saya sudah punya mobil 3 dan ini saya sewain semua dan saya mau nambah lagi 1 misalnya gitu. Bisa jadi. Ada usia pekerjaan, range pendapatan, domisili. Mereka tinggal di mana? Kalau tadi kan hanya perkotaan aja, tapi kan kita nggak tahu dia di kotanya kota mana gitu ya. Oke, tempat tinggal, kenapa? Oke. Sip. Keren. Terima kasih teman-teman yang sudah lakukan respon. Jadi itu. Kalau misalnya ternyata data-data yang teman-teman tulis ini nggak ada sekarang, kita nggak punya data itu, so gimana caranya kita nambahin? Gitu ya. Ini juga yang menjadi permasalahan banyak orang yang bilang bahwa, Mas, kalau misalnya datanya sebanyak itu gimana cara nambahinnya? Saya customer udah banyak, udah ribuan gitu. Tetapi kalau misalnya saya harus nambahin data seperti itu, ya saya nggak tahu. Saya bilang, tempo hari saya pernah lakukan trik yang sama dengan teman-teman Perdaweri Banten itu, dengan yang punya klinik kecantikan atau dokter kecantikan itu. Saya bilang sama para dokter yang mukanya mostly mulus-mulus, entah itu laki-laki perempuan itu mukanya mulus-mulus banget. Saya bilang, Dok, caranya gampang, Dok. Caranya adalah, kalau misalnya selama ini kita belum dapetin data-datanya mereka secara detail, berikan mereka voucher discount. Gitu ya. Kasih voucher discount untuk 1 paket. 2 atau 3 service itu jadiin 1, lalu kasih diskon 15% atau 20% gitu ya. Lalu kan nomor teleponnya udah punya kan customernya. Ya kita cuma tinggal broadcast aja. Kita kasih nomor kode vouchernya ke mereka, mereka bisa pakai untuk kunjungan berikutnya. Asalkan mereka mengisi data yang kita inginkan. Itu salah satu triknya. Lalu trik yang lain adalah pada saat ada customer baru datang atau ada customer yang datang ke klinik kecantikan, itu mereka kita sediakan 1 buah handphone atau tab atau apapun lah gitu ya, supaya mereka ngisi. Lalu mereka kita kasih komplimen lagi. Jadi kita lakukan untuk orang yang jauh di sana, yang belum datang lagi ke tempat kita, kita pakai broadcast message. Sedangkan orang yang datang ke store kita, itu kita sediakan handphone atau tablet gitu ya di store kita, lalu mereka ngisi langsung. Setelah mereka ngisi, kita kasih komplimen. Terserah komplimennya mau dikasih apa. Gitu ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan data yang lebih detail dibandingkan kalau data yang sebelumnya kita nggak punya. Nah, teman-teman sekarang kalau misalnya teman-teman punya data ya, mengingat-ingat atau memang teman-teman paham banget data yang teman-teman punya, silahkan diisi di bagian explore. Apa data yang teman-teman punya sekarang? Saya punya nomor telepon, Mas. Saya punya mereka jabatannya apa. Oke, ditulis di situ. Saya tahu mereka itu tinggalnya di kota mana. Oke, ditulis di bagian current attribute, data apa yang kita punya. Oke, simpel kan? Lalu berikutnya adalah teman-teman gunakan apa? Teman-teman, apa yang teman-teman lakukan terhadap data-data tersebut selama ini?
Kalau misalnya untuk umur itu biasanya saya pakai sebagai parameter untuk saya gunakan di FB Ads atau IG Ads, Mas. Oke. Jenis kelamin juga saya biasanya masukin, Mas. Oke. Tulis di situ. Ya. Jenis kelamin, umur, tinggal di daerah mana, itu biasanya saya gunakan untuk parameter FB Ads dengan IG Ads. Tulis di bagian how do you use data for current strategy. Jadi kita tahu tuh. Kalau tadi teman-teman ada yang nulis strateginya seperti apa, kan penunjangnya saya belum nanya tuh. Nah, di sini saya tanyain. Penunjang strategi tersebut itu datanya apa aja. Oke? Kalau dari hasil obrol orang sales gimana? Bisa aja. Masukin aja datanya. Kalau jenis pasar yang tidak butuh voucher, misalnya targetnya adalah business owner, gimmick apa yang cocok? Business owner itu target. Gimmicknya apa ya? Something aksesoris yang personal. Gitu ya, dompet kulit dengan ada tulisan namanya misalnya, itu kan personal. Agenda kulit, lalu di sana ada tulisan namanya, itu kan personal. Gimmick kan? Nggak terlalu mahal juga kok sebenarnya. Kalau misalnya dia itu adalah memang customer loyal kita, ya kenapa nggak kita pakai itu? Oke? Itu adalah step ketiga. Kita lakukan explore dari data kita. Yang berikutnya adalah enrich data based on business target. Data-data tambahan tadi yang kita nggak punya, yang tadi teman-teman tulis, gitu ya. Misalnya jabatannya apa, kita nggak punya sebelumnya. Terus tujuannya mereka mau beli mobil apa, kita nggak tahu tuh. Itu kita letakkan di bagian enrich. Di sini. Ya. Additional attribute, apa yang dibutuhkan, data yang kita butuhkan untuk menunjang dari target bisnis market kita. Sebelumnya nggak ada. Setelah kita akses dan yang lainnya, ternyata, oh saya butuh nih, dia punya anak berapa. Gitu ya. Kalau misalnya dia sudah punya mobil, saya pengen tahu mobil pertamanya tuh apa. Supaya apa? Supaya match. Kalau misalnya sebelumnya dia sudah punya Toyota, makanya saya akan tawarin Toyota lagi. Kenapa? Dia milih Toyota itu pasti sudah ada reason-nya. Dan kalau misalnya dia sudah punya langganan bengkel dan yang lainnya, saya tawarin merek yang sama, itu akan memudahkan si customer kan gitu. Kalau misalnya dia sebelumnya sudah punya mobil Honda, ya saya tawarin Honda lagi gitu. Kalau sebelumnya dia sudah punya Chrysler, ya saya tawarin Chrysler lagi. Atau setidak-tidaknya ATPM yang sama gitu. Itu akan memudahkan. Jadi sebenarnya mengumpulkan data yang kita butuhkan untuk lakukan analisa ternyata impact-nya banyak banget buat bisnis. Dari ke belakang-belakang nanti kita akan bisa tahu gimana caranya. Oke? Kalau ada data dari pihak ketiga atau data market, seperti hasil penelitian, data dari asosiasi, apakah bisa dipakai? Bisa. Bisa banget. Kalau misalnya seperti data dari OJK gitu ya, untuk perusahaan finansial dan yang lainnya, itu kan bisa dibeli ya. Itu bisa kita jadikan sebagai inputan buat di enrich. Monggo, silahkan. Itu juga bisa. Bagaimana jenis usaha yang tidak menggunakan member atau voucher serta pendaftaran penyelesaiannya bagaimana? Oke. Agak bingung saya dengan pertanyaannya. So Indah, nanti kita bahas di Basecamp aja ya. Oke, teman-teman. Ini sudah selesai. Gitu ya. Jadi tahap awal teman-teman untuk lakukan analisa data ini sudah selesai. Teman-teman sudah tahu current strategi yang sekarang dilakukan seperti apa, target bisnisnya siapa, lalu data yang sekarang teman-teman punya tuh apa saja. Lalu berikutnya adalah
data yang teman-teman punya itu digunakan untuk strategi apa, sudah ditulis juga. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, data tambahan apa yang kita butuhkan untuk menunjang strategi bisnis kita atau target bisnis kita ya ke depan. Selesai. Ini akan jadi modal utama teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan collecting datanya. Ini kita sekarang lagi proses collecting data nih. Ya, ada data-data yang belum ada, ya kita collect dulu. Pakai survei, pakai ya tadi ya apa namanya? Submitting datanya itu kita kasih compliment voucher, kita kasih compliment discount dan segala macam, itu bisa kita pakai. Oke. Disimpan dulu untuk data analisis kanvasnya. Dan kita anggap bahwa semua data sudah kita miliki. Ya, yang di-enrich semuanya segala macam sudah kita kumpulkan. Akhirnya kita punya satu buah data yang sudah ready untuk dilakukan analisa. Saya anggap aja bahwa data ini sudah ready. Data yang ada di dalam Google Spreadsheet, ya, data yang ada di dalam Google Spreadsheet ini sudah ready datanya. Ini dia. Saya anggap selesai. Saya ingin lakukan analisa sekarang. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan gunakan data ini? Apa saja nanti insight yang akan bisa kita temukan? Lalu strategi bisnis apa saja yang nanti bisa kita hasilkan dari data yang cuma segini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field saja. Ada 7 field. 2208 row. Itu ya, akan kita gunakan untuk lakukan analisa. Saya tidak tahu teman-teman sudah pernah tahu atau pernah dengar tentang Google Data Studio atau tidak. Kalau misalnya teman-teman yang ingin coba langsung, monggo, tetapi mungkin tidak akan terlalu intens. Saya melakukan guidance-nya, tapi saya hanya akan tunjukkan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan datastudio.google.com, kita masuk ke datastudio.google.com. Google Data Studio ini adalah satu buah tools yang gratis dari Google yang bisa teman-teman gunakan sebagai satu buah tools lakukan analisa data dengan cepat. Hanya dengan gunakan Google Spreadsheet saja, teman-teman bisa langsung lakukan analisa data dalam hitungan menit. Gitu ya, dalam hitungan menit. Nggak perlu pakai berjam-jam, apalagi berhari-hari. Jadi di sini contohnya, saya kumpulkan semua data yang berkenaan dengan data transaksi sales penjualan kopi tadi. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 6. Ya. Ini saya bisa buatkan satu buah halaman dashboard. Halaman dashboard ini nanti akan kita gunakan untuk lakukan analisa dengan cepat. So, ketika teman-teman punya Google Data Studio, teman-teman cuma tinggal klik di blank report aja. Gitu ya. Di dalam blank report, lalu kita ambil datanya dari mana? Ya, saya akan ambil datanya dari Google Sheet. Karena yang ada datanya adalah hasil dari Google Sheet. Lalu saya buatkan, saya pilih yang tadi. Namanya CIW Demo. Ya. Ada header-nya di atasnya. Lalu di sana ada hidden filter cell dan segala macam. Saya tick aja. Kalau sudah saya klik add. Maka kita akan gather semua record, semua row yang ada di dalam Google Spreadsheet tersebut menjadi data yang akan kita olah di dalam Google Data Studio. Secara default dia akan mengambil kolom yang paling kiri. Kolom yang paling kiri itu nama, jadi nama yang akan dimunculin ke dalam chartnya. Oke, ini saya nggak mau pakai. Yang akan saya gunakan adalah
Di sana ada available field-nya. Oke. Ini mungkin agak kecil gitu ya buat teman-teman karena kalau di Hopin itu nggak bisa di zoom. Tapi saya akan coba untuk perbesar dengan gunakan zoom seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan cukup ngebantu buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita punya satu buah chart baru gitu ya di sebelah kiri, saya mau tampilin apa di sini? Saya mau tampilin chart berkenaan dengan kategori kopi. Gitu ya. Kategori kopi saya akan pindahkan dari bagian available field, saya akan masukkan ke dalam dimension. Tapi tipenya nggak gini. Ya, saya mau gunakan tipenya yang lain. Ini saya delete dulu, saya akan masukkan chart, tipenya saya mau pakai yang donat. Saya taruh di paling kiri. Oke, akan saya ambil yang kategori kopinya ke dalam dimension. Maka dia akan muncul dua, Arabica dengan Robusta. Gitu ya. Oh, baru kita masukin aja, nggak usah pakai pivot table dan segala macam ya. Langsung dari Google Spreadsheet, kita sudah tahu bahwa oh ternyata penikmat Arabica di Indonesia yang customer saya itu lebih besar dibandingkan dengan yang Robusta. Gitu ya. Arabica itu ada 60,5%, sedangkan Robusta 39,5%. Baru satu data yang kita masukkan. Lalu berikutnya adalah saya akan masukkan lagi untuk tipe chartnya pie. Oke. Tipe chart pie ini saya akan masukkan untuk varian kopi. Masuk ke dalam dimension. Gitu ya. Yang paling besar adalah 19,1% itu Flores Bajawa. Sedangkan keduanya adalah Aceh Gayo, berikutnya Papua Wamena, sampai dengan yang terakhir itu adalah kopi Jawa yang paling jarang diminati oleh customer saya. Oke. Lalu berikutnya adalah saya akan tambahkan chart untuk usia. Rentang usia akan saya masukkan ke bagian dimension. Lalu kita akan munculkan berapa rentang usia dari customer kita. Oh, ternyata dari keseluruhan yang 40 tahun ke atas itu customer saya lebih banyak ke sana. Gitu ya. Om-om 40 tahun ke atas gitu kan. Yang jenggotnya sudah putih dan rambutnya sudah mulai menipis. Nah, itu juga customer saya misalnya gitu. Ini adalah untuk rentang usia. Lalu berikutnya adalah saya akan tambahkan lagi chart yang lainnya. Untuk kolom chart. Oke. Kolom chart ini saya akan gunakan untuk data apa ya? Pekerjaan. Gitu. Saya pengen tahu mereka pekerjaannya apa aja sih, gitu kan? Saya agak perbesar. Ternyata paling banyak ini adalah profesional. Profesional itu datanya berapa banyak segala macam nanti kita akan lihat. Oke. Saya perkecil dulu. Ini juga saya kecilin. Dan yang terakhir saya akan masukkan data untuk kota. Untuk kota saya akan gunakan satu buah chart yang namanya adalah field map. Gitu ya. Field map saya akan gunakan, saya akan taruh bawah. Saya akan perbesar supaya mapnya terlihatnya lebih baik. Lalu field map ngambilnya dari mana? Ngambilnya adalah dari kota. Asal kota kita masukkan ke dalam location. Lalu dia masih error karena tipe data kotanya itu masih teks. Kita perlu ubah dulu menjadi geotagging. Menjadi nama kota. Oke. Ini dia. Sampai keluar mapnya. Jadi ini loh data kita.
Ya, saya untuk melihat chartnya atau dashboardnya, kita klik di bagian view. Ini belum ada korelasi antara satu chart dengan chart yang lainnya karena kita belum setting. Tetapi dari sini aja kita udah bisa lihat bahwa sebaran data pelanggan saya yang membeli kopi, saya sudah tahu bahwa kalau misalnya di profesional di sana ada 329 transaksi yang terjadi, sedangkan yang paling kecil itu ada di pemilik usaha cuma 290 transaksi yang terjadi. Ini kalau misalnya kita ngitungnya semuanya masih pakai count ya. Ini untuk yang di atas 40 tahun itu 355,500. Quantity itu hitungannya dalam ukuran gram. Gitu ya. Jadi ada 355,5 kilo. Ya, barang-barang kita yang dijual yang dibeli oleh orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Gitu ya. 304,75 kilo yang berhasil dibeli orang yang umurnya 26 sampai dengan 30. Jadi sebaran datanya sudah secepat ini langsung kita bisa lihat dan mempermudah kita untuk bisa melakukan analisa lebih baik lagi nanti. Oke, untuk data Indonesia dan segala macam kotanya, sebentar. Ada yang kurang. Ini adalah asal kota, masuk ke dalam location. Yang dihitung adalah record count. Nah, sekarang kita akan hubungkan antara satu chart dengan chart yang lainnya. Maksudnya gimana? Kalau saya klik di bagian Flores, maka dia akan melakukan dynamic changes untuk di bagian umur. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya saya klik di bagian Flores ini, saya pengen tahu untuk yang beli kopi Flores itu, untuk yang umur 40 tahun itu berapa banyak. Jadi kita akan gunakan relation antara satu chart dengan chart yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ngeklik salah satu chart saja, di sana ada yang namanya apply filter. Ya, di scroll ke bawah, nggak ada scroll barnya, tapi kalau misalnya teman-teman gunakan dua jari gini di dalam trackpad atau pakai mouse gitu, dia langsung muncul yang namanya apply filter. Lalu di sini juga saya gunakan apply filter. Yang di sini juga saya gunakan apply filter. Di beberapa chartnya ini saya akan apply filter, dan ini juga saya gunakan apply filter. Oke. Kalau misalnya kita sudah lakukan apply filter semuanya, lalu kita balik lagi ke view untuk melihat pergeseran datanya. Saya mau lihat nih, orang yang beli Arabica, ya, ini saya belum klik apa-apa, saya klik dulu yang Arabicanya, maka semua datanya akan berubah. Ya, ini sebelumnya bukan 198 kilo loh ya. Saya klik ulang dua-duanya, ini datanya awalnya adalah 355 dan ini adalah 19,1 dan paling bawah di sini adalah berapa? 290 ya. Saya akan klik untuk yang Arabica. Saya mau ngecek untuk semua orang yang beli Arabica itu seperti apa sih datanya. Saya klik Arabica. Yang ini jadi 198, yang ini jadi 173, sudah berubah datanya. Gitu ya. Arabica dan Flores. Floresnya saya klik. Kopinya Arabica dan jenisnya adalah Flores. Maka data yang 40 tahun itu lebih kecil lagi. Gitu ya. Ini jadi 28. Ini jadi 47.000 atau 47 kilo. Gitu ya.
Nah, ini datanya kita perbesar dulu supaya kelihatan. Karena kita datanya itu kota, maka oleh Google Data Studio itu cuma dikasih field map-nya adalah field map kota. Ya, ini kecil banget nih. Jakarta ada 32, Central Java ini Semarang ada 31, lalu ini Surabaya ada 38. Ya. Sekarang saya akan gunakan filter lagi yang lain. Dia penyuka Arabica, sukanya Flores, lalu umurnya antara 21 sampai 25. Saya klik di sini. Gitu ya. Akhirnya ketahuan. Misalnya. Datanya berapa lagi nih untuk yang Jakarta? Jakarta datanya menjadi 6 saja. Semarang itu cuma kurang besar ya. Gedein dulu dikit. Semarang itu jadinya cuma 3 dan Surabaya cuma 5. So, teman-teman akan bisa gunakan tools ini secara cepat gitu ya. Untuk bisa melakukan slice and dice datanya, akhirnya kita dapatkan satu buah insight. Oh, berarti kalau misalnya orang yang penyuka kopi Flores Bajawa itu, kebanyakan adalah umurnya sekian. Dan mereka profesinya apa? Dan tinggalnya di daerah mana kebanyakan. Kalau misalnya mereka yang suka dengan Robusta, maka dia kebanyakan adalah orangnya sukanya ini dan itu gitu sebenarnya. Jadi dengan gunakan ini tuh teman-teman akan jauh lebih cepat untuk lakukan analisa sehingga teman-teman dapatkan insight dan insight itu akan gunakan untuk buatkan satu buah strategi bisnis. So ini yang saya harapkan teman-teman nanti bisa coba gitu ya. Simple banget kok caranya. Nggak sampai 1 jam gitu ya, teman-teman bisa langsung lakukan dapat insight data yang teman-teman punya. Berapapun data yang teman-teman punya di dalam Google Drive, jangan dibiarkan nganggur. Karena data yang tidak diolah itu sama dengan sampah. Buat apa teman-teman gedein hard disk, gedein Google Drive banyak-banyak segala macam, data dikumpulin sudah bertahun-tahun tapi nggak diapa-apain. Useless. So, mulai sekarang, lakukanlah analisa data untuk membantu teman-teman membuatkan strategi bisnis semuanya berdasarkan data. Data menjadi satu buah referensi teman-teman untuk membuatkan strategi bisnis. Kita sudah lakukan visualisasi datanya. Kita sudah buatkan dashboard-nya. Itu step yang kelima. Dan step yang keenam, make your decision. Kita sudah dapat, sudah muncul visualisasinya, tinggal Anda lakukan decision bisnisnya, maunya apa. Semuanya sudah kita lakukan, nggak sampai 2 jam, teman-teman dari awal, datanya, kita collect, kita ambil, kita pahami data kita punya apa, kita tahu targetnya bisnis kita apa, semuanya bisa kita lakukan hanya dalam jangka waktu kurang dari 2 jam. Seru ya? Ternyata mainin data, ngolak-ngolak data dan segala macam itu enak banget gitu loh. Apalagi kalau datanya data orang. Karena kalau misalnya cuma data sendiri, kalau saya sih ya itu aja gitu loh. Tapi kalau misalnya saya ngebantuin orang atau customer dan yang lainnya itu punya experience yang berbeda. Saya belajar banyak hal di situ. So teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi hal yang lain dari Cias, kita sudah kolaborasi dengan begitu banyak customer dari Gojek, Pertamina sampai dengan Taspen gitu ya. Dan kita juga banyak project dan training yang bisa teman-teman ikuti. Ada beberapa completed project yang sudah kita lakukan, ada digital transformation, market domination, sampai dengan second growth engine. Dan saat ini juga kita sudah sedang bekerja sama dengan pendidikan tinggi, beberapa universitas. Kita mentoring selama 6 bulan untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang ada menjadi peserta gitu ya. Kita akan bantu mereka untuk mendirikan satu buah startup selama 6 bulan. So teman-teman, happy banget hari ini bisa membersamai teman-teman semua. Semoga apa yang saya informasikan, apa yang saya bagi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.